Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat ternak semua. Jadi untuk kesempatan pagi ini kembali lagi ya bersama saya di channelnya Heri Duktuk, yang mana saya akan selalu berbagi pengalaman saya dalam budidaya unggas. Kebetulan sekali untuk budidaya unggas ini yaitu rutinitas saya setiap harinya, karena dalam budidaya unggas itu saya hobi dan juga sebagai kebutuhan pokok keseharian saya dan untuk menyambung jualan saya, teman-teman. Jadi untuk unggas ini sendiri saya untuk rutinitas saya di rumah, dan karena kesibukan saya itu ya petani. Jadi di saat saya di rumah itu kegiatan saya di unggas. Saya di luar rumah yaitu sebagai petani. Kebetulan pada pagi hari ini saya akan berbagi manfaat bekicot untuk ternakan kita. Karena dalam hewan bekicot ini memiliki 7 manfaat untuk unggas-unggas kita. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan dari update-update video saya ini, karena saya selalu akan memperbaiki video-video saya sebelumnya tentang cara pemberian pakan, manfaat dari pakan ternak, ataupun cara-cara pembuatan pakan alternatif dan manfaatnya apa saja. Akan saya jelaskan untuk kedepannya teman-teman. Baiklah, langsung saja. Jadi yang paling utama itu adalah sebagai sumber salah satu protein bagi ternak, karena bekicot memiliki kandungan protein sekitar 60% dan asam amino tergolong lengkap ya teman-teman. Dan di samping itu juga cangkang bekicot kaya akan kalsium. Jadi untuk kalsiumnya ini cocok untuk telur, supaya telurnya itu cangkangnya cepat keras dan lancar dalam bertelur ya teman-teman. Dan bekicot ini juga memiliki 7 manfaat setahu saya ya sahabat. Jadi dalam manfaat bekicot itu yang pertama, bekicot mengandung triptofan, yaitu baik untuk memperbaiki susunan hati. Jadi kalau kondisi hati ternak dalam keadaan sehat, maka ternakan kita juga sehat, maka makan pun lahap ya teman-teman. Karena fungsi hati itu sendiri untuk menyaring racun, itu sepengetahuan saya seperti itu. Dan untuk manfaat yang kedua itu tinggi protein, yang baik untuk membangun dan memperbaiki otot. Jadi menurut saya kalau bekicot ini memiliki kayak protein, maka bekicot ini cocok sekali untuk unggas-unggas kita supaya cepat besar tanpa harus kita mencampur dengan konsentrat. Jadi jika saya itu dalam penggunaan bekicot ini memiliki stok banyak, dalam 1 hari atau dalam 1 bulan itu tidak menggunakan konsentrat lagi, hanya menggunakan bekicot di saat pagi, siang, dan sore ya teman-teman. Karena bagi saya itu sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari pada unggas saya teman-teman. Jadi untuk yang ketiga itu tinggi akan zat besi.
Jadi zat besi ini penting untuk membangun sel darah merah sehingga ternakan kita tidak mudah terserang penyakit. Karena kalau ternakan kita itu kekurangan darah merah, itu sangat rentan sekali untuk penyakit yang datang, itu sangat rentan ya teman-teman. Dan yang keempat itu mengandung vitamin B12 yang baik untuk saraf. Jadi kalau yang untuk saraf ini saya kurang memahami. Kalau yang untuk yang kelima mengandung magnesium yang baik untuk menjaga tekanan darah, memperkuat tulang, dan menjaga detak jantung si ternak. Jadi jika kita kesering nih dalam mengkonsumsi bekicot ini untuk ternak kita, maka dari segi pertumbuhan ternakan kita itu sangat cepat teman-teman, dan bisa dikatakan untuk posturan pertumbuh mereka itu untuk kedepannya itu lebih besar ketimbang kita menggunakan pakan alternatif yang hanya sederhana namun tidak pemberian pakan pokok seperti konsentrat ya teman-teman. Jadi kita kalau udah menggunakan bekicot ini sudah dipastikan untuk kedepannya itu ternakan kita itu akan besar dan cepat pula besarnya teman-teman. Dan yang keenam itu lendir bekicot yang bermanfaat untuk kulit. Jadi dibalik semua itu lendir bekicot itu ada manfaat teman-teman. Jadi kalau saya bekicot ini saya manfaatkan lendirnya itu untuk kesehatan mereka teman-teman, supaya mereka itu tetap sehat dalam kesehariannya, dan juga menghilangkan stres kalau saya gunakannya lendirnya ini. Karena pemberiannya itu saya itu langsung aja saya pecah langsung berikan kepada ternakannya, jadi lendir-lendirnya pun mereka makan. Ya mungkin itu saja untuk lendirnya teman-teman. Jadi yang ketujuh itu lendir bekicot pun bermanfaat sebagai menyembuhkan luka. Jadi lendir bekicot ini juga sebagai penyembuh luka ya teman-teman. Jadi kalau ada entok kita itu yang diserang yang temannya kanibal, atau sudah pastinya kalau kita itu ternak entok, kalau kapasitas kita banyak dan kekurangan pakan, pasti salah satu entok kita itu kanibal. Jadi yang terserang kanibal ini, yang dimakanin bulunya sama si entok kanibal ini, saya sarankan sih dipisah, lalu kita berikan pakan bekicot. Karena dari pakan bekicot ini, dari lendirnya itu bisa kita oleskan kepada bagian luar, dan daging bekicotnya pun bisa kita berikan kepada ternakannya. Karena daging bekicot ini selain dia ada lendirnya juga, yaitu mengobati dari dalam ya teman-teman. Jadi untuk bekicotnya yang dimakan itu menjadi obat di dalam. Nah itu hasil dari pembacaan dari artikel ya teman-teman. Namun di sini saya juga menyimpulkan kalau manfaat bekicot dalam penggunaan sehari-hari saya, yaitu intinya saya itu memanfaatkan bekicot sebagai yang pertama itu sebagai sumber protein untuk ternakan saya, sehingga saya tidak perlu lagi menggunakan konsentrat jika saya atau kuota bekicot saya itu banyak. Dan kebetulan untuk kuota bekicot saya setiap harinya di sini itu mudah untuk didapat, karena saat ini itu musim penghujan. Jadi untuk 3 hari atau 4 hari saya itu positif dalam sekali mencari itu mampu untuk mencukupi ya teman-teman. Dan yang kedua itu bagi saya mencegah penyakit, bisa juga disebut menghambat peternakan kita mudah diserang penyakit. Jadi di saat musim penghujan di sini itu saya sangat perlu sekali menggunakan bekicot,
karena menurut saya bekicot ini juga bisa saya gunakan untuk menanggulangi namanya penyakit yang datang, sehingga entok-entok saya ini bisa sehat-sehat semua ya teman-teman. Yang paling pokoknya ini saya gunakan sebagai pakan alternatif yang sangat nol biaya, karena kita hanya membutuhkan yang namanya proses mencarinya di malam hari atau di pagi hari, atau di yang lebih tepatnya itu dari setelah isya sampai jam 10 itu mencari, itu ke rutinitas saya. Dan untuk pagi hari saya itu mencarinya dari jam setengah 4 sampai setengah 6 ya teman-teman. Itu setiap harinya saya mencarinya di jam-jam seperti itu di kala musim penghujan, karena tempat juga bisa kita gunakan sebagai sumber pakan. Apalagi tempat saya itu di pegunungan dan juga di pedesaan, yang lebih tepatnya itu di daerah perkebunan, sehingga lebih mudah dan lebih praktis dalam mencari bekicot. Dan juga bisa juga kita budidayakan. Jika yang memiliki basic bisa untuk membudidayakan bekicot ini ya teman-teman. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi bekicot ini sangat penting saya gunakan di kandang saya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa share ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam budidaya entok untuk pakan-pakan alternatif yang berasal dari hama, bisa kita gunakan sebagai sumber manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.